Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan begitu besarnya karena kasih dan pemeliharaannya, bahkan anugerah, bahkan berkat yang dilimpahkan atas kehidupan kita, hingga pada saat petang hari ini kita bisa merasakan, kita bisa ibadah. Semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita merasakan berkat lewat kebenaran firman, biarlah kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ibadah ini biar Tuhan menyucikan dan menguduskan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang bisa kami katakan Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang lebih kuasa, Engkau Allah yang heran, dan Engkau Allah yang penuh dengan kuasa dan keheranan Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan keajaiban setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan, supaya kami bisa meninggikan Engkau, karena Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau memulihkan kami. Layakkan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, lewat kebesaran dan kemuliaan Engkau, kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sucikan sekali lagi Tuhan kehidupan kami, untuk kami bisa lebih layak di hadapan Engkau, sebelum kami memuji, membesarkan, dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih dahulu kami layakkan kehidupan kami, Engkau ampuni dosa kami Tuhan, biar semua itu boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua, dan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya Allah menurunkan kasih dan kemurahan-Mu, bahkan teristimewa hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman Allah, hikmat marifat yang daripada Allah. Kau sertakan Tuhan kami sebagai sidang jemaat-Mu, kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami buka ibadah PA hari ini dengan ucapan syukur ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami percaya jika kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita. Bahkan kita sebelum kita lahir pun kita sudah dipilih menjadi umat kesayangan Dia. Oleh sebab itu, biarlah kita malam hari ini meninggikan Dia dengan segenap kehidupan kita, dengan segenap hati kita, karena Dia patut kita tinggikan. Kita dipilih.
dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Haleluya. Saya undang jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Biar Allah kita tinggikan, karena Dia punya kuasa mampu memulihkan. Amin. Haleluya. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Haleluya. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan kami. Sekali lagi. Terimalah kemuliaan kami. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang ada di rumah, ditinggikan dan dibesarkanlah Tuhan kita, karena Dia mempunyai segala kuasa yang mampu memulihkan kehidupan kita. Biarlah kita dengan kerendahan hati, dengan kelembutan hati, firmanlah segalanya dalam kehidupan kita, karena firman mampu memulihkan, memberkati kita. Hati hamba kita akan pujikan dengan segenap hati kita.
temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Amin. Berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan atas kehidupan kami. Firman-Mu bekerja untuk memperbaiki, untuk menolong, untuk menyucikan, mengubahkan kami, sehingga semua menjadi baik, semua menjadi berhasil indah, semua menjadi sempurna jika Yesus datang kembali kedua kali. Kami bersama Tuhan selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua sidang jemaat di Mojokerto, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan,
di sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu Tuhan, haleluya, untuk mengubahkan kami, menolong, menjadikan semua baik Tuhan, menyembuhkan sampai menyempurnakan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah ingkar janji. Tuhan mampu melakukan semua bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai 8. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlirikan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Puji Tuhan. Jadi ini tentang Wahyu pasal 15 ayat yang ke-5 sampai 8. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Ya. Ayat 3 sampai 4 yang lalu, ayat 3 sampai 4 itu orang-orang yang menang, orang-orang yang menang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api untuk menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Itu nyanyian kemenangan. Itu ayat 3-4. Di situ ada orang-orang yang di depan, saudara, laut api di tepi lautan kaca bercampur api untuk menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian anak domba, nyanyian kemenangan. Sesudah itu ayat 5, di ayat 5, saudaraku, sesudah itu pintu bait suci Allah yang ada di surga terbuka. Pintu bait suci di surga terbuka, saudara, pintu surga terbuka. Nah, jadi sudah sangat dekat waktunya. Ini artinya kalimat-kalimat ini, saudaraku, ayat-ayat ini, jadi sudah dekat waktunya kita ditempatkan kembali. Nah, dulu memang di Firdaus kita itu, dalam tabernakel ruangan maha suci. Bait suci itu tabernakel di surga terbuka. Kita mau kembali ke sana. Jadi sudah sangat dekat waktunya kita ditempatkan kembali pada tempat semula, yaitu di Taman Eden. Ruangan maha suci. Ruangan maha suci. 10, panjang 10, lebar 10, tinggi 10. 1000. Volumenya 1000. Kerajaan 1000 tahun damai. Taman Eden, Firdaus sama dengan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, itu ruangan maha suci. Ya. Nah, sesudah itu ditempatkan di Yerusalem baru. Kerajaan surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Jadi pintu surga terbuka artinya. Jadi pintu surga terbuka artinya. Satu, kita sudah berada dalam kemenangan. Ada nyanyian kemenangan. Kita sudah berada dalam kemenangan, yaitu kemenangan atas
binatang tadi di ayat yang ayat yang ketiga itu di ayat yang kedua ya, kemenangan atas binatang. Ayat kedua, orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, bilangan namanya. Nah, itu antikris ya. Kemenangan atas binatang atau antikris itu, atas antikris. Kemudian B, kemenangan atas pencobaan. Kemenangan atas pencobaan. Saudara ya. Nah, itu kemenangan atas antikris, kemenangan atas pencobaan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara ya, semoga kita bisa mengerti ya. Yang kedua, kita luput dari penghukuman Allah yang terakhir. Kita luput dari penghukuman Allah yang terakhir, yaitu 7 malapetaka, 7 cawan, 7 malapetaka. Nah, itu artinya pintu surga terbuka bagi kita. Saudara, sekali lagi kita sudah menang atas antikris, atas pencobaan-pencobaan di dunia ini. Yang kedua, kita luput dari penghukuman yang terakhir, yaitu 7 malapetaka. Puji Tuhan. Sekarang kita bicara yang pertama. Kita sudah berada dalam kemenangan yang A, atas antikris, atas binatang atau antikris. Dengan atas binatang atau antikris tadi, saudara, dengan bilangan namanya, dengan patungnya dan bilangan namanya. Antikris dengan patungnya dan bilangan namanya. Tuhan tolong. Kekuatan antikris itu adalah roh jual beli. Kekuatan antikris adalah roh jual beli. Dalam Wahyu 13 itu ya. Dalam Wahyu 13 itu ada roh jual beli, ayat 17, ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu dan bilangan namanya 666. Jadi ini kekuatan antikris adalah roh jual beli yang membuat gereja Tuhan menjadi pasar. Nah, kalau ada antikris di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, nah jadi pasar dia. Jadi pasar. Artinya pasar itu pertama cari yang murah. Murah. Bukan kemurahan tapi murah sekali. Hilang kenya. Ya, hilang. Mestinya kemurahan jadi murah sekali. Murah sekali artinya, saudara, semua orang boleh melayani. Orang berdosa yang tidak bertobat ya berkhotbah, ya main musik, semuanya, saudara. Semua siapa saja, orang yang kawin cerai boleh, siapa, murah sekali. Nah, ini, saudara. Jadi melayani tanpa tahbisan yang benar, tanpa kesucian, tanpa pertobatan, tanpa nikah yang benar. Nah, itu semua, saudara, itu murah. Kemudian ramai, tapi ramai, pasar itu ramai. Nah, itu sukacita duniawi. Jadi semua yang di dunia dimasukkan. Lihat apa di televisi, oh bagus itu, apa itu? Ya laki-laki semua nyanyi di depan, oh bagus, ayo masukkan. Oh itu wanita saja, wah ayo masukkan. Sukacita dunia, saudara, murah, ramai. Sukacita dunia yang akan berakhir dengan sengsara selama air mata, sengsara selama-lamanya. Nanti di kitab Amos itu nyanyian di bait suci akan menjadi ratapan, akan berubah menjadi ratapan sengsara, tangisan selama-lamanya. Akan berubah jadi ratapan karena sukacitanya sukacita dunia. Apa yang ada di dunia seringkali yang dimasukkan. Nah itu, ya. Gaya main musiknya itu, pakaiannya begini, masukkan di gereja supaya senang orang. Sukacita dunia itu ramai dan tujuannya hanya mencari keuntungan jasmani. Jadi beribadah melayani Tuhan hanya mencari keuntungan jasmani, keuangan dan lain-lain. Itulah kekuatan antikris, ya, roh jual beli. Sekarang, ya, praktek roh jual beli. Praktek roh jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nomor 1, hati terikat oleh keinginan akan uang. Nah, itu hati terikat oleh keinginan akan uang. Ya, kalau sudah ada roh jual beli, hati itu
terikat oleh keinginan akan uang. Hati mengasihi uang, cinta uang, mengasihi uang. Tidak cinta Tuhan lagi, tidak ada kasih Tuhan. Yaitu hati cinta uang, mengasihi uang. Sehingga membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Nah ini, kikir tidak bisa memberi kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, tidak bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Kemudian serakah, itu malah mencuri milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus tidak dikembalikan, dicuri. Mencuri milik sesama, hutang tidak bayar, korupsi, dan lain itu tidak ada kasih Allah sudah, hanya mengasihi uang, mengasihi uang. Itu Tuhan tolong kita semua. Kedua, hati terikat oleh keinginan akan, sehingga pertama membuat kikir serakah, sehingga membuat kikir serakah pertama. Kedua, sehingga hanya mencari keuntungan jasmani, hanya mencari keuntungan jasmani di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, hanya mencari keuntungan jasmani di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, cari uang, cari teman, cari jodoh, cari kedudukan, dan lain sebagainya. Itu bukan mencari Tuhan, bukan mencari firman pengajaran yang benar, bukan. Cari teman, cari jodoh, cari uang, cari kedudukan, cari pujian, itu jasmani. Wah, kalau dipuji-puji dia, wah senang. Nah, di situ. Coba kalau disindir sedikit, wah pergi. Nah, itu roh jual beli, diikat roh jual beli, diikat keinginan akan uang. Nah, ini pekerjaan antikris. Dengan praktek roh jual beli itu mengikat hati manusia dengan uang, hati hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hanya mengasihi uang, tidak mengasihi Tuhan lagi. Ya, dengan tadi itu kikir serakah, mencari keuntungan jasmani. Nah, mengalahkan antikris artinya, kalau kita menang atas antikris sama dengan mengalahkan antikris. Artinya pertama, ya kita tidak kikir serakah, suka memberi, yaitu mengembalikan perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan. Nah, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Itu orang menang atas antikris, suka memberi. Yang kedua, beribadah melain Tuhan hanya mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar, bukan mencari orang, bukan mencari uang, bukan mencari pujian, bukan mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar. Di mana ada pengajaran benar, di situ ada dia. Termasuk fellowship, termasuk apa, pengajaran yang benar, pribadi Tuhan, di situ ada dia. Nah, Tuhan menolong kita semuanya. Itu yang pertama. Ya, sekaligus ya, kemenangannya bagaimana? Praktek antikris itu gimana? Kemenangannya bagaimana? Yang kedua, antikris ini praktek roh jual beli dalam kehidupan sehari-hari, memperjualbelikan korban penghapus dosa. Nah, ingat waktu Yesus menyucikan bait Allah, apa yang ada di sana? Orang jualan, apa yang dijual? Oh, korban untuk Tuhan, korban merpati, lembu. Itu memperjualbelikan korban penghapus dosa. Dulu saudara berjualan merpati, lembu, kambing, domba. Nah, itu korban penghapus dosa, itu saudara dijual. Sekarang menjual Yesus. Nah, itu korban-korban itu semua sudah digenapkan oleh korban Kristus. Sekarang ini menjual Yesus, tidak menghargai korban Kristus. Nah, itu sekarang ini. Jadi arti sekarang, dulu belikan korban penghapus dosa itu merpati, lembu, kambing, domba dulu. Sekarang saudara, artinya menjual Yesus sama dengan menghina, menginjak-injak darah Yesus, korban Kristus, saudara, sehingga melupakan penghapusan dosa, pengampunan dosa. Nah, itu sekarang menjual Yesus semua, menghina korban Kristus, menghina darah Yesus, sehingga melupakan pengampunan dosa, penghapusan dosa oleh darah Yesus. 2 Petrus 1 ayat 9.
2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Nah, ini saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, buta, akibatnya menjadi buta rohani. Nah, hidupnya membabi buta, hidup dalam kegelapan, hidup membabi buta. Saudara, nah, itu jatuh bangun dalam dosa. Sudah diampuni berbuat lagi, diampuni berbuat lagi. Nah, itu lupa pengampunan dosa, lupa penghapusan dosa. Saudara, nah ini jadi akibatnya buta rohani. Saudara, hidupnya membabi buta, hidup dalam kegelapan dosa, jatuh bangun dalam dosa. Nah, diampuni berbuat lagi, diampuni berbuat lagi. Hidupnya seperti, maaf, anjing dan babi. Hidupnya seperti anjing dan babi. Anjing menjilat kembali muntahnya. Nah, hanya mengeluarkan perkataan-perkataan sia-sia, dusta, gosip, fitnah, sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar, menghujat orang-orang benar. Menghujat Tuhan itu menghujat pengajaran yang benar, menghina pengajaran yang benar, sampai menghujat orang benar, menghujat surga. Yang diam di surga, orang suci, orang benar dihujat, disalah-salahkan. Nah, itu maaf, itu anjing, perkataan sia-sia. Jangan ikutilah semacam itu ya. Ikuti Tuhan, ikuti Tuhan, pengajaran yang benar. Terus saja. Kemudian kedua, seperti babi yang sudah dimandikan kembali pada kubangan. Nah, itu perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu saja. Kawin mengawinkan, percabulan dengan berbagai ragamnya, tontonan-tontonan yang tidak baik, semua itu saja. Nah, itu sampai nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas. Nah, Tuhan tolong kita. Kawin campur sudah diresmikan di gereja, kawin cerai sudah, kawin campur malah viral. Saudara, kawin cerai juga boleh, tinggal kawin mengawinkan. Tapi banyak negara yang sudah boleh. Nah, itu tinggal menunggu beberapa lagi, sudah terakhir. Sudah terakhir, kawin mengawinkan bebas sudah, tidak usah ikatan surat, ikatan itu sudah bebas. Nanti kalau seluruh negara di dunia sudah menyetujui, sudah selesai. Selesai. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, oleh sebab itu waspada dalam pergaulan. Pergaulan di dalam rumah Tuhan, hati-hati. Hofni dan Pinehas tidur dengan pelayan-pelayan perempuan. Sama, banyak perselingkuhan di dalam gereja Tuhan, banyak perselingkuhan hamba Tuhan, banyak. Hati-hati. Pergaulan di dalam rohani, hati-hati. Ya, pergaulan di dalam saudara, di dalam dunia, dalam perdagangan, hati-hati. Di dalam saudara, di dalam sekolah, hati-hati. Di dalam dunia maya, hati-hati. Banyak yang terjadi itu. Saudara, perselingkuhan, kejatuhan dosa banyak terjadi. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, nah ini. Jadi ini pengaruh antikris. Kalau kita menang, jadi menang atas antikris sama dengan, jadi menang atas antikris sama dengan mengalahkan antikris adalah kita menghargai korban Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus, sehingga kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, kita tidak berbuat dosa lagi. Kita hidup benar, hidup suci sampai sempurna seperti Yesus. Itu menang atas antikris. Kita menghargai korban. Antikris tidak menghargai, semua dihargai duit dijual belikan, duit. Nah itu, saudara. Tadi keinginan akan uang, tidak mengasihi Tuhan. Ayo, saudara, kita sekarang mengasihi Tuhan, yaitu suka memberi. Itu mengasihi Tuhan. Suka memberi, mengasihi sesama juga. Suka memberi kepada Tuhan, suka memberi kepada sesama. Itu mengasihi Tuhan dan sesama.
tadi kurang mengasihinya, ya. Jadi itu. Jadi menang atas antikris, hati itu mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, sehingga kita suka memberi, mengembalikan milik Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan, semua kita berikan. Itu mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, memperjualbelikan korban penghapus dosa, korban Kristus. Menang atas antikris, kita sangat menghargai, menjunjung tinggi korban Kristus. Sehingga tidak mempertahankan dosa, tidak menyalahkan orang lain, tapi mengaku dosa. Kalau berbuat dosa, mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Hidup benar, hidup suci, sampai tidak bercacat celah, sempurna seperti Yesus. Tuhan, tolong kita semua. Inilah orang menang atas antikris. 3, saudara, antikris itu, saudara, dalam Wahyu 13, 16 mulai sampai 18, Wahyu 3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, tadi roh jual beli, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu, nama binatang itu, atau bilang namanya antikris. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, jadi antikris memberi tanda. Antikris itu praktek roh jual beli, memberi tanda 666 di dahi dan tangan. Di dahi dan tangan setiap manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Nah, manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diberi cap meterai 666 di tangan, di dahinya, di tangan kanannya, saudara, akan menjadi binatang buas. Akan menjadi binatang buas. Ya, itu 6 pertama tubuhnya daging. 6 pertama tubuhnya daging. Saudara, 6 kedua jiwanya daging. 6 ketiga rohnya daging. Jadi daging semua, hanya semata-mata mengikuti naluri daging. Saudara, 6 pertama tubuhnya daging, 6 kedua jiwanya daging, 6 ketiga rohnya daging, kurung kurawal. Ini manusia atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hanya mengikuti naluri daging. Binatang buas, naluri daging. Saudara, itu binatang buas. Kalau ingin makan, apa yang ada ya? Induk saya yang ada, induknya ada, yang lain tidak ada. Mau makan rusa ada, umpama ini singa, saudara. Mau makan ini, induk saya, makan aja induknya. Atau sebaliknya induknya, mau makan cari, tidak ada, sudah lapar aku tidak bisa lagi. Anaknya kecil-kecil, makan aja anaknya, bisa terjadi. Naluri daging, keinginan daging, hawa nafsu daging itu yang diikuti. Nah, kalau bahaya lagi kalau ingin kawin, wah, saudara, ya itu juga. Kalau ingin kawin sudah tidak tahan lagi, sudah namanya hawa nafsu, ya sudah tidak bisa dikontrol lagi. Siapa yang ada di sebelahnya, itu saja. Kawin dengan siapapun, istrinya orang oke, suaminya orang oke, siapa saja. Nah, sampai sekarang ini banyak berita-berita anak kandungnya oke, anak tirinya oke, siapapun oke. Nah itu semua, nah, itu binatang buas. Nah, Tuhan tolong, inilah pekerjaan roh jual beli, antikris dengan roh jual beli. Hati diikat dengan keinginan akan uang, mengasihi uang, kikir serakah, beribadah hanya cari duit, cari kedudukan, perkara jasmani. Tidak ada mengasihi Tuhan, tidak ada mengasihi sesama. Nah, kalau menang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidak mengasihi uang, suka memberi untuk Tuhan, untuk sesama. Yang kedua, saudaraku, menjual korban-korban penghapus dosa, memperjualbelikan korban Kristus sekarang.
Ini dijual belikan korban. Artinya sudah diampuni dosanya, berbuat lagi. Sudah diampuni, berbuat seperti anjing babi. Buta, membabi buta. Dalam kegelapan terus. Sudah diampuni, berbuat lagi. Diampuni, seperti anjing dan babi. Tapi kalau kita menang atas Kristus, menjunjung tinggi korban Kristus. Sekali diampuni, selesai. Kita hidup benar, bertobat, hidup benar, suci sampai sempurna. Nah, ini roh jual beli. Yang ketiga, saudara, roh jual beli memberi cap 666. Sehingga manusia menjadi binatang buas. Manusia, bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menjadi binatang buas. Hanya ikuti naluri daging. Tidak ada lagi perasaannya, tidak lagi pikiran, tidak ada perasaan. Tidak ada hikmat pikiran, tidak ada pikiran dan perasaan. Nah, itu kelebihan manusia dari binatang. Punya pikiran, perasaan, punya akal budi dan perasaan, hati. Tidak punya hati dan pikiran. Hanya seperti binatang buas, mengikuti naluri daging. Mengikuti naluri daging. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini terjadi pada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang beribadah. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir ini, akhir zaman, masa sukar. Apa sukar apa? Sukar berubah. Karena binatang buas semua 666 sudah sulit berubah. Saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mencintai diri sendiri, egois, menjadi hamba uang. 2. Mereka membual. 3. Mereka menyombongkan diri. 4. Mereka menjadi pemfitnah. 5. Mereka berontak pada orang tua. 6. Termasuk pada gembala. 6. Berontak dan tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak memperdulikan agama. 8. Mempelajari agama lain. Betul ini. Malah jadi spesialis agama lain. Saya tidak bicara politik, tidak bicara agama, tapi ini bicara firman. Tidak memperdulikan agama artinya mempelajari agama lain. Nah, iman itu masing-masing, nggak bisa. Nah, itu, ini mempelajari agama lain, spesialis agama lain, sampai sarjana spesialis agama lain. Nah, itu di agama A tapi spesialis agama B. Hebat juga. Nah, ini Tuhan tolong kita semua. Kemudian tidak tahu mengasihi 9, tidak mau berdamai 10, suka menjelekkan orang 11, tidak dapat mengekang diri 12, garang 13, tidak suka yang baik 14, suka mengkhianat 15, tidak berpikir panjang 16, berlagak tahu 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Naluri binatang buas, tidak taat, lebih menuruti daging, hawa nafsu daging daripada menuruti Tuhan. Tidak taat. Itu ke 18. Nah 18 itu kalau dipecah 666. Siapa mereka? Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi pada akhir zaman banyak orang beribadah melain Tuhan secara jasmani, secara lahiriah, hanya mencari perkara jasmani. Nah, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan secara lahiriah, hanya untuk mencari perkara jasmani, sehingga menolak kuasa ibadah. Nah, itu apa kuasa ibadah itu? Firman pengajaran yang benar ditolak. Malah yang salah dibela-bela, yang benar ditolak karena jasmani, karena dipuji, dihormati. Wow, biar salah, oh ini dia luar biasa dia. Nah, itu karena diberi uang, oh ini dia luar biasa. Yang jasmani semua. Nah, itu sampai menolak firman pengajaran benar. Pribadi Tuhan yang ditolak, sampai menolak firman pengajaran yang benar. Saudara, Tuhan tolong kita. Atau mendengar pengajaran benar tapi tidak taat, tidak dengar-dengar, melawan tadi itu, mengikuti hawa nafsu. Dua ini. Nah, mengapa tidak berubah? Saudara? Nah, mereka beribadah melayani Tuhan tetapi menolak, saudara, firman pengajaran, menolak kuasa ibadah,
firman pengajaran yang benar, atau mendengar firman pengajaran benar tetapi tidak taat, tidak dengar, melawan. Tadi menolak, tidak mau yang benar. Sekarang mau mendengar tapi melawan, tidak taat, tidak dengar. Sehingga sukar untuk diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani sempurna seperti Yesus. Tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging, sehingga dicap 666. Menjadi sama dengan binatang buas, antikris, dan binasa selama-lamanya. Oh, itu menolak kuasa ibadah, menolak pengajaran benar, malah yang ajaran palsu, yang salah, itu yang dipuji-puji, itu yang dibenarkan, yang dipuji-puji karena perkara jasmani. Ada yang karena dihormati dia, ada karena dipuji dia, oh luar biasa kamu ya, hebat kamu. Ada yang diberi uang, ada yang macam-macam, diberi kedudukan, ayo kamu saya angkat ini, saya angkat ini, wow luar biasa. Itu. Kedua, karena mendengar firman pengajaran tetapi tidak dengar-dengaran, perbuatannya tidak sama, perkataannya tidak sama, tidak taat, tidak dengar-dengar, sehingga sukar diubahkan dari manusia baru, manusia daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging, sehingga dicap 666 menjadi sama dengan antikris dan dibinasakan. Nah ini, ayo salah satunya contoh manusia yang tidak taat. Contoh manusia hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak taat, tidak mendengar, yang mendengar firman pengajaran yang benar, ini yang paling bahaya. Mendengar pengajaran benar tetapi tidak taat, tidak dengar-dengaran. Perjanjian lama, Adam dan Hawa. Perjanjian lama, Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga telanjang, ketakutan, diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden ke dunia, hidup dalam kutukan, letih lesu, kutukan dosa, letih lesu, beban berat, susah payah, hidup di sini. Kalau dibiarkan binasa, sampai binasa selamat. Tidak bisa kembali ke Taman Eden, padahal ini saat-saatnya kita sudah kembali, sudah dekat waktunya tadi itu, sudah dekat waktunya kita akan dikembalikan kepada tempat di Taman Eden, ruangan Maha Suci, bait suci di dalam kerajaan surga sudah terbuka. Tapi tidak bisa kembali, binasa selamat. Kedua, dalam perjanjian baru, Yohanes 21 ayat 3 sampai 7. Yohanes 21 ayat 3 sampai 7. Kata Simon Petrus kepada mereka, ayat 3 dan 7 dulu, dan 7 ya, 3 dan 7. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Padahal kan Tuhan bilang, setelah dulu Injil Lukas mereka tidak menangkap ikan, mereka memang nelayan, tidak menangkap ikan, ditolong Tuhan menangkap ikan. Sesudah itu Tuhan bilang, kamu bukan lagi penjala ikan ya, kamu kujadikan penjala manusia. Baik, ikut Tuhan. Tapi setelah Yesus mati, kembali tidak taat. Aku pergi. Kalau terjemahan lama lebih jelas, aku hendak menangkap ikan, aku hendak pergi menangkap ikan. Kehendaknya sendiri, keinginan dagingnya, naluri dagingnya mau makan aku ini. Apa yang mau dimakan? Untung tidak makan temannya, masih makan cari ikan lagi. Tapi sudah salah. Nah ini, ya terima kasih. Ya aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, telanjang juga, lalu terjun ke dalam danau. Jadi perjanjian baru contohnya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Petrus dan kawan-kawan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada pengajaran yang benar, perintah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia, tetapi mereka berubah lagi dari penjala manusia menjadi penjala ikan. Tidak taat. Tidak taat. Akibatnya telanjang,
gagal total dan telanjang. Gagal total dan telanjang. Nah, kalau tadi Adam dan Hawa di Taman Eden, telanjang, ketakutan, gagal total, diusir dari Taman Eden ke dunia, hidup dalam kutukan dosa. Sekarang Petrus dan kawan-kawan tidak taat, gagal, telanjang di dunia, diusir lagi. Orang tidak taat itu diusir. Ya, dalam Matius 7, aku bernubuat, aku mengusir setan aku. Kami tidak taat, nyala engkau, diusir lagi. Orang tidak taat diusir. Orang taat biar bodoh, biar apa, dipeluk oleh Tuhan. Tapi kalau orang tidak taat, biar hebat, bernubuat, berkhotbah, mengadakan mujizat, diusir. Petrus juga diusir ini mesti. Akibatnya diusir dari dunia kemana? Ke neraka, binasa selamanya. Kalau Adam dan Hawa dari Taman Eden ke dunia, tidak taat, diusir. Kalau Petrus dan kawan-kawan diusir dari dunia ke neraka selama-lamanya. Tapi syukur, nah kita baca lagi. Tadi kita baca Yohanes 21 ayat yang keempat. Baik, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah itu ya. Kalau tidak taat, tidak mengenal Yesus sudah. Kalau tidak taat, ya tidak mengenal Yesus. Makanya Yesus mengusir. Kenapa diusir? Loh, saling tidak kenal kok. Dia tidak kenal Yesus, Yesus tidak kenal juga, sana pergi. Aku tidak mengenal kamu, pergi. Nah itu jelas. Tidak taat itu sama dengan tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal dia, diusir oleh Tuhan. Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau, binasa selam. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah ini 6. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, puji Tuhan. Sudah ya, jadi Tuhan tolong kita semuanya. Jadi ini ya, aku puji syukur kepada Tuhan di tengah kegagalan dan ketelanjangan hamba Tuhan, pelayan Tuhan Petrus dan kawan-kawan, belum diusir oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di tengah ketelanjangan kegagalan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, belum diusir kepada Tuhan. Tetapi Yesus datang memberitakan firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang. Dulu di Injil Lukas juga tebarkan jalamu, sekarang tebarkan jalamu, terus diulang-ulang. Itulah firman penggembalaan. Sama dengan Petrus menyangkal Yesus, hanya diselamatkan oleh kokok ayam, diulang-ulang, kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Besok pagi kukuruyuk, 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 diulang-ulang. Nah itu firman penggembalaan. Tapi Tuhan masih menyampaikan firman pengajaran yang benar, yang diulang, firman penggembalaan sebagai bentuk belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan untuk menolong hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk menyucikan, mengubahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sampai layak masuk Yerusalem baru. Jangan diusir lagi. Nah itu, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Di ayat 5, adakah lauk pauk? Firman pengajaran yang benar, yang keras. Sudah jelas tidak ada lauk pauk, ditanya lauk pauk. Nah ini, firman pengajaran benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Adakah lauk pauk? Oh, ngamuk biasanya orang. Sudah tahu aku tidak punya uang, ditanya punya uang. Wah, kamu itu sengaja. Nah itu. Coba nilainya jelek, berapa nilaimu? Oh, ngamuk dia, ngamuk. Sudah tahu nilaiku jelek, kamu lebih baik ya, kamu mau menghina saya? Oh, ngamuk. Coba kalau nilainya baik, belum apa-apa, nilaiku baik. Kamu belum tahu nilaiku berapa, belum tahu. Nah itulah manusia. Tapi lain murid-murid. Pengalaman 2 kali, firman diulang. Yang pertama dulu, ketika Tuhan bilang tebarkan jalamu, mereka masih penjala ikan waktu itu. Mereka ikuti, taati.
banyak ikan. Lalu Petrus tersungkur. Nah ini mereka memang rendah hati, makanya bisa tertolong. Petrus tersungkur, pergilah Tuhan, aku orang berdosa. Coba orang sekarang diberkati Tuhan, sombongnya amit-amit. Sudah lupa siapa Tuhan, lupa siapa kamu, lupa semua. Tuhan tolong kita semua. Semuanya hati-hati. Pejabat, pendeta, coba punya kedudukan. Pejabat dulu kenal baik-baik, sekarang tinggi. Ditelepon aja udah diangkat. Wah, begitu sekarang ini. Sungguh-sungguh. Ini pendeta juga. Siapa kamu sekarang? Aku sudah kedudukan tinggi di organisasi. Begitu manusia. Tapi Petrus dan kawan-kawan lain, memang mereka menerima firman Tuhan dengan rendah hati dan jujur. Orang rendah hati itu jujur, tidak ada Tuhan, jujur. Saat firman menunjuk kekurangan kelemahan kita, tidak punya lauk pauk, kekurangan kelemahan kita, ya kita harus jujur, rendah hati dan jujur, mengaku segala kekurangan kelemahan. Jasmani, tidak punya uang memang, ya rohani, dosa-dosa akui semua, diakui semuanya. Saudara, Tuhan tolong, darah Yesus membasuh segala dosa kita. Nah, itu darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, itu mulai enak dan ringan. Kalau kita sudah mengaku dosa, biar belum ditolong, enak dan ringan sudah hidup damai, sudah damai, sudah diperdamaikan, enak dan ringan. Tuhan tolong kita semua. Kemudian firman lagi diulang, tebarkanlah jalamu, ayat 6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Nah itu firman diulang lebih lagi. Dulu belum ada sebelah kanan, belum. Saudara cek di Lukas 5, tebarkan jalamu saja. Sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah ada peningkatan. Jadi kalau kita Wahyu 15 ayat 5 sampai 80, kan salah lu sudah ya. Kenapa ya diulangi ya? Kenapa? Loh ada peningkatan. Jadi rohani kita mantap, diulang itu mantap, meningkat. Mantap, meningkat. Mantap, meningkat. Kalau yang kemarin aja belum mantap kok mau meningkat? 3 kali 3, 7. Kok mau 25 kali 25 meningkat? Mana bisa? 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 10. Satu angka sudah hebat dia. Sudah ya, 9 kali 9, 81. Tambah 2 angka. 11 kali 11, 121. Dan seterusnya. Bisa. Diulang, mantap, meningkat. Mantap, meningkat. Itu maksudnya. Firman penggembalaan diulang, bukan membosankan. Salah. Ya banyak orang pakai logika, gantian aja yang khotbah supaya ndak bosan. Wah itu ndak tergembala, ndak makan camilan aja. Kalau makanan diulang, itu yang bisa sehat, bisa bertumbuh, yang diulang dan meningkat. Bayi umur 1 bulan lain dengan 1 tahun, dengan 2 tahun lain, meningkat makanan. Tuhan tolong kita semua. Ayo tebarkan jalan, ndak masuk akal. Di tepi pantai siang hari yang banyak bukan ikan berenang, orang berenang banyak di pantai. Tapi tebarkanlah jalan. Ya, tinggal saudara. Nah itu tadi hati, rendah hati saudara. Sekarang tinggal logika disucikan. Wah, tidak masuk akal firman. Utamakan ibadah pelayanan lebih dari pekerjaan. Loh, bagaimana? Wah, tidak mungkin. Ya sudah, tidak mungkin terus. Logika disucikan. Tidak masuk akal ini, tidak masuk logika. Lakukan saja. Taat, tebarkan jalan. Di sebelah kanan ada imam besar, sebelah kanan ada imam besar duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia yang bertanggung jawab. Kalau kita taat dengar-dengaran pada firman Tuhan yang mustahil bagi akal, bagi logika kita, maka Yesus imam besar di sebelah kanan takhta Allah bertanggung jawab untuk melakukan yang mustahil menjadi yang tidak mustahil, menjadi yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil.
Logika bilang mustahil, ini tidak mungkin, tidak bisa. Lakukan, taat yang penting. Ada yang tanggung jawab. Yang nyuruh Yesus imam besar di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia bertanggung jawab untuk melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Puji Tuhan. Ayo taat hari-hari ini. Tuhan tolong. Akhirnya ayat 11. Mereka menangkap 153 ekor ikan. Ini hasilnya. Simon Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Hasilnya 153 ekor ikan besar-besar. Ikan besar, tidak besar-besar, besar. Nah, itu harus tepat ya. Ikan besar, ya lumayan lah, namanya ikan besar ya. Besar ya. Wah itu, saudara, ikan besar 153 ekor. Arti rohani 153, mulai dari 3 dulu. 3 ini yang ditunggu-tunggu kalau orang taat. Taat pada pengajaran, mengalami kuasa keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Efesus 4 17 sampai 24. Mari Efesus 4. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, pikiran sia-sia. Juga orang tidak taat tidak mengenal Allah loh ya. Biar orang Kristen sudah tahunan, puluhan tahun, kalau tidak taat tidak mengenal Allah tadi. Sama dengan pikiran sia-sia, pengertian gelap, hidup persekutuan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka, karena kedegilan hati, pikiran, perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu, mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Yesus karena kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, taat menurut kebenaran yang nyata. Dan menerima itu taat pada pengajaran. Menerima itu mendengar, taat dengar-dengar. Yaitu bahwa kamu dahulu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Nah ini tubuh, manusia lama itu tubuh. Supaya kamu dibarui dalam roh, pikiran, tubuh, jiwa, pikiran, roh dibarui oleh pengajaran dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, yang di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia. Apanya yang dirubah oleh pengajaran yang benar? Yaitu tubuh, jiwa, roh kita diubahkan oleh firman pengajaran yang benar, sehingga ayat 25 kita tidak dusta. Itu manusia baru. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita tidak pernah berdusta lagi. Itu 3, tubuh, jiwa, roh diubahkan, tidak 666 tapi 777. Tidak berdusta sampai tidak salah dalam perkataan, sempurna 777. Itu nanti kelanjutannya. Nah itu keubahan hidup, mujizat terbesar ya. Kedua, angka 5 153. Saya balik dari 351. Angka 5 ya jelas itu 5 jabatan pelayanan. Efesus 4 11 sampai 12. Efesus 4 11 sampai 12. Dalam hal dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala pengajar. 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan pemain musik, penerima tamu, tim doa, semua bisa. Yang 5 gembala, saudara, gembala, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, gembala, guru. Gembala itu yang jari manis, yang ada cincinnya itu gembala manis. Dan guru ini, kelingking ini masuk di telinga, guru. Coba guru jempol, wah, rasul jempol. Kalau guru jempol, waduh, robek semua telinga.
Itu kelingking, ini pas di telinga. Pas. Nah, ini guru. Ya, dan dijabarkannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Angka 5. Kita disucikan, taat pada firman itu selain diubahkan, kita disucikan sehingga dipercaya atau dipercaya atau diperlengkapi jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, mulai 5 jabatan pokok dan seterusnya, saudara, untuk dipakai dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Sampai angka 1. Angka 1, kita masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu kita dibangun dalam pembangunan tubuh Kristus sampai 1 yang sempurna, sampai kita masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, kesatuan tubuh dengan kepala, itulah Yesus. Kesatuan tubuh Kristus sempurna sesama, dan kesatuan tubuh dengan kepala. Suka menyembah Tuhan. Tubuh kepala, leher. Kesatuan tubuh kepala itu leher. Kita banyak menyembah Tuhan, itu masuk kesatuan dengan Tuhan. Saudara, kesatuan dengan sesama, kesatuan dengan banyak menyembah Tuhan, leher. Nah, kita merasakan kalau kita banyak menyembah Tuhan, kesatuan tubuh dengan kepala, kita banyak menyembah Tuhan, maka kita merasakan 1 tambah 5 tambah 3, 9. Itu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Banyak menyembah, mengulurkan tangan pada Tuhan, maka Tuhan ulurkan tangan kasih karunia, tangan kemurahan, tangan belas kasih imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Puji Tuhan. Saudara, hasilnya 2, saudara, sehingga tadi hasilnya sudah 153. Itu pembaharuan, penyucian dipakai sampai masuk kesatuan tubuh Kristus. Banyak menyembah Tuhan, kita mengulurkan tangan pada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. 1 tambah 5 tambah 3, 9. Kasih karunia, kemurahan, belas kasih Tuhan yang besar. Sehingga, nah, itu saja. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Tangan belas kasih Yesus imam besar sanggup, saudara, sanggup untuk menolong kita tepat pada waktu, menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Ekonomi, kesehatan, sakit apapun Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Ini perhatian imam besar. Tadi saudara, leher itu kita suka menyembah Tuhan, saudara, mengulurkan tangan pada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan kemurahannya, Tuhan memperhatikan. Imam besar duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan belas kasih. Ditambah, saudaraku, Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, saudara, sedang memperhatikan, memonitor. Kalau dari tinggi itu kelihatan semua. Pesawat baru naik, kelihatan, itu Monas ya, itu ya, itu ada kelihatan semua. Itu kelihatan, memonitor, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan belas kasih kepada kita. Sehingga tangan belas kasih Yesus imam besar sanggup menolong kita tepat pada waktunya, menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktu. Kemudian membuat semua indah pada waktunya. Saudara, di dalam tangan Yesus imam besar sanggup untuk menjadikan semua berhasil dan indah
pada waktunya. Semua berhasil dan indah pada waktunya. Saudara, ya itu semua. Saudara, berhasil dan indah pada waktunya. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Itu di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mau kekuatan sendiri semua sampai tidak taat. Sampai tidak taat. Kalau menggunakan kekuatan sendiri tidak taat. Tapi kalau merasa lemah menggunakan kekuatan Tuhan, taat. Semua indah. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktu. Satu lagi, 1 Petrus 5. Saudara, semua saudara akan diangkat, ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5, saudara, ayat yang ke 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua akan ditinggikan pada waktunya, disucikan, diubahkan, ditinggikan. Tadi menolong, saudara, menyelesaikan masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil selesai. Kemudian menjadikan semua berhasil indah, pengkhotbah pada waktunya. Gagal menjadi berhasil indah. Tuhan tolong. Dan yang ketiga, Tuhan meninggikan pada waktunya. Tangan belas kasih Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Artinya Tuhan menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Memberikan pakaian mempelai, pakaian putih berkilau kepada kita untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai, bersorak-sorai haleluya. Kembali ke Taman Eden, kerajaan 1000 tahun damai Firdaus, sampai masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ayo menang atas antikris kita semuanya. Saudara, kita menang atau berubah. Ya tadi menang, jadi menang atas itu berubah, mengalami keubahan hidup. Mengalami keubahan hidup. Saudara, itu berubah. Itu saudara menang atas antikris. Berubah, tidak berdusta, berubah. Kemudian saudara, kita akan mendapatkan surah 351 masuk kesatuan tubuh dan kita bisa menyembah Dia. Mengulurkan tangan, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan, belas kasih. Selesai pada waktunya. Semua selesai pada waktunya. Mustahil menjadi tidak mustahil. Semua berhasil indah, semua ditinggikan, disempurnakan, diberi pakaian mempelai putih berkilau untuk layak kembali ke Firdaus, 1000 tahun damai, kembali sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menerima perjamuan suci. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita menerima perjamuan suci, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi Allah peduli. Saudara, mari kita menyanyi nomor 1 suplemen, Allah peduli. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Ada yang memonitor kita. Yesus imam besar di sebelah kanan tahta Allah. Dan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan pelan-pelan.
Dia memonitor kita, tidak melupakan kita. Tidak akan pernah dibiarkannya. Tidak akan pernah dibiarkannya. Ulangi. Ada yang mau mengangkat dua tangan, menyerah sepenuh, angkat dua tangan. Tak akan pernah dibiarkannya. Yang sangat berat, yang mustahil, yang tidak bisa apa-apa, tidak berubah. Ayo sekali lagi. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, hanya belas kasih-Mu Tuhan. Ulurkan tangan belas kasih-Mu, sudah cukup bagi kami yang sakit, yang dalam penderitaan, dalam kemustahilan, dalam kebusukan. Tuhan tidak berubah. Tolong kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Oh haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Sampai semua selesai, sampai semua berhasil indah, sampai semua Tuhan sempurna seperti Engkau Tuhan, sampai tiba di Yerusalem baru. Oh bersorak-sorai, menyanyi nyanyian kemenangan di tepi lautan kaca Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang diterkam oleh antikris. Semua menang atas antikris, menang semua masalah sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Semua karena korban-Mu di kayu salib. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang ada di hadapan kami adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Oh semuanya menerima uluran tangan ini Tuhan, yang sanggup untuk melakukan, mengubahkan kami, melakukan apa saja, menyembuhkan dan lain-lain sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkanlah berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, persiapan nyanyikan kur dengan saja. Allah peduli. Haleluya. Tak akan pernah bangkit berdiri tempat yang ada, letakkan di dada, tak akan pernah dengan sekali lagi.
penuh keyakinan, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Ingatlah aku Tuhan, ingatlah kami yang lemah tak berdaya secara jasmani rohani, nggak bisa apa-apa, gagal, telanjang Tuhan. Oh haleluya, ingatlah kami Tuhan. Tolonglah kami, belas kasih-Mu menolong kami semua. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Jika ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apapun, ayo letakkan tangan kiri dada. Yakin belas kasih Tuhan mengalahkan maut, mengalahkan segala galanya dalam hidup kita. Kita akan menang bersama Dia sampai di Yerusalem baru, kekal selamanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan sampai di dunia kita ditolong, ditinggikan di awan permai sampai Yerusalem baru, tentu bersama keluarga masing-masing, bersama seluruh sidang jemaat. Tidak ada yang ketinggalan. Kita doakan, angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Hanya belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, bagi seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang menjadi mangsa antikris Tuhan. Haleluya. Semua disempurnakan Tuhan. Haleluya. Semua ditolong. Semua begitu menjadi berhasil indah Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah menipu kami. Haleluya. Haleluya. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu sampai Tuhan datang, sampai selama-lamanya. Turunkan sampai kesempurnaan, turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto. Tuhan tolong semua, bukakan firman-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence